ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Mata nihongo o benkyou shimashou. Kemarin kita telah mempelajari bunpo-bunpo, rangkuman bunpo-bunpo dari perubahan kata kerja futsuke, baik itu teke, take, jisoke, dan naike. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit melipir pembelajaran bahasa Jepangnya. Kita akan membahas tentang onomatope. Mungkin kalau kalian suka anime atau suka baca manga, kalian sering ngelihat ataupun ngedenger kata-kata yang diulang-ulang dalam bahasa Jepang. Contohnya kayak kira-kira, fura-fura, bara-bara, seperti itu ya. Itu namanya onomatope. Jadi onomatope ini adalah kata yang menerangkan suatu benda, keadaan, dan aktivitas. Onomatope ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gyongo. Gyongo ini adalah kata yang meniru suatu bunyi dari benda mati. Dan yang satu lagi ada gitaigo. Gitaigo adalah kata yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau perilaku yang terasa oleh panca indera. Oke, kita lihat onomatope yang pertama. Di sini ada warau toki. Jadi onomatope ketika kita ketawa ya, itu ada niko-niko. Niko-niko itu senyum-senyum tipis, itu namanya niko-niko, senyum-senyum gitu ya. Terus ada nia-nia. Nia-nia itu nyengir, hihi, gitu ya, nia-nia. Lalu ada kusu atau butsu, tapi ini nggak disebutin kusu, butsu, nggak gitu ya. Cuman kalau kita ketawa nih, ketawa kayak ngeledek itu kan suka ada keluar suara kayak gitu ya. Nah itu kusu atau butsu kayak gitu. Lalu ada gera-gera. Gera-gera ini tertawa terbahak-bahak kalau ada sesuatu yang lucu banget. Nah itu biasanya kita ketawa terbahak-bahak kayak hahaha, kayak gitulah contohnya ya. Mohon maaf. Lalu selanjutnya ada okoru toki. Nih onomatope saat marah. Ada pung-pung. Nah kalau kata orang Indonesia mah, kalau kata kita mah, pung-pung itu kayak kayak gitu, kayak bergumam. Kalau di anime mah biasanya pipinya suka dikembung-kembungin, terus suka keluar asap dari kepala kayak gini ya. Nah kayak si nenek ini pung-pung, nah itu dia tuh lagi marah kalau keluar asap dari kepala. Lalu selanjutnya ada nakutoki. Nakutoki ini di sini ada siku-siku. Siku-siku itu kayak, nah seperti itu, kayak air matanya dihapus lagi, keluar lagi, dihapus lagi, jadi sek-sek gitu, kalau kata kita mah ya. Nah gitu. Nah yang seperti itu namanya siku-siku. Jadi bukan nangis yang bukan. Hai, selanjutnya ada meso-meso. Meso-meso itu sedih ya, sedih itu meso-meso. Lalu selanjutnya ada uru-uru. Uru-uru di sini bukan nangis dong, nangis bukan, tapi lebih ke terharu nih ya, lebih ke terharu, uru-uru gitu. Lalu selanjutnya ada doki-doki suru. Nah ini kalau suki natoki ya, kalau pada waktu mengungkapkan suka gitu. Doki-doki suru, deg-degan. Jadi tapi doki-doki suru ini bisa dipakai juga ketika kita kinco atau grogi. Nah, ketika kita grogi juga bisa doki-doki suru. Aduh, doki-doki suru. Aduh, deg-degan, grogi gitu ya. Lalu ada lagi kyun-kyun. Kyun-kyun itu kayak aduh gitu. Kagum, kyun-kyun gitu. Kyun. Lalu ada lagi mero-mero. Mero-mero itu kayak jeleb, jatuh cinta gitu, jeleb. Aduh, mero-mero. Sanji ya, ingat Sanji One Piece enggak? Mero-mero. Lalu selanjutnya ada sukareru toki. Pada waktu lelah atau capek. Di sini ada kuta-kuta. Kuta-kuta itu kayak yang dari kerja dari pagi sampai malam udah capek, nah itu kuta-kuta. Kuta-kuta. Lalu ada lagi heto-heto. Heto-heto juga sama ya, capek. Jadi kuta-kuta, heto-heto, males lah, lelah, capek. Nah, lalu untuk yang lainnya ya, ini ada zaza. Zaza itu artinya hujan lebat. Zaza kan kedengerannya gitu ya, jadi zaza. Lalu ada lagi
piu piu. Piu piu itu ketika ada angin bertiup kencang. Jadi piu piu kan kalau di Indonesia mah kedengarannya mungkin shh, shh, kayak gitu ya. Nah, ini mah piu piu gitu. Lalu ada goro-goro. Goro-goro ini bisa jadi petir menggelegar, suara petir, bisa jadi juga santai atau lagi males-malesan gitu. Jadi goro-goro bisa digunakan ketika terdengar suara petir, bisa juga ketika kita nyantui atau santai. Lalu selanjutnya ada wang-wang. Nah, ini suara anjing ya. Kalau di kita kan guk 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 guk. Nah, di sana mah wang 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 wang, seperti itu ya. Lalu selanjutnya lagi ada nya-nya. Ini artinya meow meow. Nah, itu untuk suara kucing. Jadi kalau di Indonesia mah kan meow meow gitu ya. Kalau di Jepang mah nya-nya gitu. Lalu ada lagi kyoro kyoro. Artinya melihat kanan kiri. Kyoro kyoro. Melihat kanan kiri. Ada lagi paku-paku. Artinya makan dengan lahap. Tuh lihat tuh, makan dengan lahap ya, Luffy sang. Paku-paku. Lalu ada lagi gugu. Gugu ini artinya tidur nyenyak. Gugu gitu ya, tidur. Lalu ada lagi sura-sura. Sura-sura ini artinya membaca dengan lancar. Sura-sura, nggak ada salah, misalkan bacanya cepat itu namanya sura-sura. Lalu ada lagi zara-zara. Nah, ini artinya terasa kasar ya. Kalau kita megang sesuatu terasa kasar berarti zara-zara. Pakai teng-teng ya, Z. Lalu yang nomor 10 ada beta-beta. Beta-beta ini artinya terasa lengket. Lengketnya nggak harus lengket yang kayak permen karet ya. Bisa juga kayak yang berkeringat, kerasa pliket gitu di badannya, lengket. Nah, itu bisa jadi disebut beta-beta. Lalu selanjutnya ada suru-suru. Suru-suru ini artinya terasa licin. Suru-suru. Ada lagi pera-pera, artinya lancar. Misalkan kalian bisa berbahasa Jepang. Nihongo ga pera-pera desu ne. Bahasa Jepangnya lancar ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada juga bara-bara. Bara-bara ini artinya berantakan. Nih, bara-bara. Baik itu untuk angka, baik itu untuk rumah, itu bisa disebut bara-bara. Selanjutnya ada kira-kira. Kira-kira ini berkilauan. Bisa berkilauan bintang dan yang lainnya ya. Kira-kira. Kira-kira. Lalu selanjutnya ada fura-fura. Fura-fura itu sempoyongan. Kalau misalnya kita pusing, kita nggak enak badan, kita jalannya fura-fura. Berarti itu sempoyongan. Lalu yang lainnya ada boro-boro. Boro-boro ini artinya compang-camping. Baik itu untuk penampilan, baju, boneka kayak gini, buku yang udah sobek-sobek, itu bisa disebut boro-boro. Lalu ada pika-pika. Pika-pika ini sama berkilauan. Cuman kalau pika-pika itu lebih ke kebersihan ya. Lebih condongnya ke kebersihan. Pika-pika, ngelihat kamar mandi ini, udah bersih tuh, pika-pika, mengkilau gitu, mengkilat. Hai minasang, itu tadi onomatope dalam bahasa Jepang. Kalau kalian tahu onomatope yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk melengkapi ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Terima kasih minasang, ditunggu terus video pembelajaran selanjutnya.